salam kenal. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan memberikan info kepada teman-teman semua bagaimana cara menggunakan salah satu aplikasi pengolahan data statistik yang merupakan aplikasi open source bernama GISP. Terutama signifikannya, kami akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan GISP untuk pengujian Man-Whitney. Man-Whitney sendiri adalah merupakan salah satu metode yang digunakan untuk analisis non-parametrik, di mana dalam uji ini kami membandingkan dua data yang berbeda. Selain memberikan tutorial, kami juga memberikan contoh soal yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk belajar bersama dengan kami. Mari, tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke videonya. Check it out! Ke pengujian statistik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja istilah-istilah yang ada di dalamnya. Yang pertama itu GISP. GISP atau Geoffrey Amazing Statistic Program adalah software analisis statistik yang gratis, open source, dan mudah digunakan untuk melakukan berbagai analisis data. GISP dirancang untuk menjadi ramah pengguna, menawarkan antarmuka yang intuitif dan sederhana, serta menyediakan berbagai metode analisis termasuk statistik deskriptif dan uji hipotesis. Selanjutnya ada uji normalitas, yaitu sebuah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sebaran data terdistribusi normal atau tidak. Dalam uji statistik, ada yang dinamakan uji parametrik dan non-parametrik. Pada uji parametrik itu ada uji T yang digunakan untuk menguji signifikansi dari satu kelompok sampel. Yang kedua ada ANOVA yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua rata-rata atau lebih. Dan ada uji regresi, yaitu uji suatu pengaruh variabel bebas dan terikat. Sedangkan pada uji non-parametrik ada uji tanda yang digunakan untuk melihat adanya perbedaan sebelum dan setelah perlakuan. Ada juga uji Wilcoxon yang digunakan untuk mengukur perbedaan dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi data terdistribusi tidak normal. Dan ada uji Spearman yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Uji non-parametrik memiliki prinsip bahwa data tidak terdistribusi normal dan tidak homogen. Salah satunya yaitu uji Man-Whitney, yaitu salah satu metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok data yang independen. Di sini kita memiliki sebuah contoh kasus di mana seorang peneliti melakukan penelitian terhadap 20 tikus model diabetes mellitus menggunakan ekstrak kayu manis dan ekstrak daun singkong untuk dilihat kadar glukosanya. 10 tikus disuntik ekstrak kayu manis dan 10 tikus lagi diberikan secara oral ekstrak daun singkong. Setelah 20 hari, diukur kadar glukosa pada dua kelompok tikus model diabetes mellitus. Berikut adalah data hasil pengukuran kadar glukosa darah 20 tikus model diabetes mellitus. Di sini ada hasil glukosa tikus yang diberikan ekstrak kayu manis. Dan di sebelah kanannya ada hasil glukosa tikus yang diberikan ekstrak daun singkong. Untuk mengetahui adanya perbedaan antara disuntik ekstrak kayu manis dan diberi ekstrak daun singkong, peneliti tersebut melakukan uji statistik pada data hasil pengukuran. Sebelum masuk ke pengujian statistik, ditentukan terlebih dahulu hipotesis kasusnya, di mana H0-nya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tikus diabetes yang diberikan ekstrak kayu manis dan daun singkong, dan H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara tikus diabetes yang diberikan ekstrak kayu manis dan daun singkong. Di sini kita telah memiliki data dari contoh kasus yang akan kita uji statistik. Di sini ada hasil glukosa tikus yang diberikan ekstrak kayu manis dan di sebelah kanannya ada hasil glukosa tikus yang diberikan ekstrak daun singkong. Untuk melakukan uji statistik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi GISP-nya terlebih dahulu. Setelah membuka aplikasi GISP,
kita harus mengklik New Data yang berada di pojok kiri atas. Lalu kita harus memasukkan data yang akan kita uji statistik. Cara memasukkan data ada dua cara. Yang pertama adalah cara manual dengan cara mengetikkan secara langsung data ke JASP-nya. Lalu cara yang kedua adalah dengan mengimport file yang akan kita uji melalui Excel ke JASP. Namun kali ini cara memasukkan data yang akan kita lakukan adalah dengan cara manual. Pertama, kita harus memberi nama dari kolom yang akan kita jadikan variabel dari pengujian. Sini saya akan memberi nama dengan tikus uji. Jangan lupa untuk memastikan tipe kolomnya ini sesuai, yaitu tipe kolom nominal. Dan di sebelah kanannya kita bisa menambahkan kolom lain. Jangan lupa memberi namanya. Saya akan memberikan nama variabelnya kadar glukosa tikus. Dan pastikan bahwa tipe kolomnya ini sesuai, yaitu scale. Selanjutnya kita bisa langsung mengetikkan data yang akan kita uji ke dalam kolom yang tersedia. Namun untuk mempersingkat waktu, saya telah memiliki data yang telah dimasukkan seluruhnya ke dalam JASP, di mana di sini variabel tikus uji terdiri dari tikus diberi ekstrak daun singkong dan tikus diberi ekstrak kayu manis. Dan di sebelah kanannya ada kadar glukosa yang berisi tentang hasil dari pengujian kadar glukosa yang telah dilakukan. Untuk memulai uji hipotesis. Untuk memulai uji statistik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik Analyze. Lalu untuk memulai uji statistik, pertama-tama kita harus menguji normalitas dari datanya terlebih dahulu dengan cara mengklik deskriptif dan memilih deskriptif statistik. Sini kita bisa memasukkan kadar glukosa ke dalam kolom variabel di sebelah kanan. Lalu kita akan melakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk, di mana uji Shapiro-Wilk ini digunakan karena data yang akan kita uji ini berjumlah 20 dan Shapiro-Wilk test digunakan untuk uji normalitas data yang kecil. Nah, setelah kita mengklik Shapiro-Wilk test yang berada di statistik, di sebelah kanannya kita bisa melihat hasil dari pengujian normalitas dari data. Ada p-value dari Shapiro-Wilk-nya yaitu sebesar 0,031, yang dimana sesuai teorinya bahwa data yang kurang dari 0,05 itu adalah data yang tidak terdistribusi secara normal dan harus dilakukan menggunakan uji non-parametrik. Untuk melakukan uji non-parametrik, kita bisa mengklik t-test dan memilih independent sample t-test. Namun, alih-alih menggunakan t-test, kita akan menguji menggunakan mean Whitney karena sesuai dengan uji normalitas tadi, data yang kita miliki itu merupakan data non-parametrik, maka kita harus melakukan uji menggunakan mean Whitney. Caranya dengan memasukkan kadar glukosanya ke dependent variable dan data tikus uji ke grouping variable.
Jangan lupa untuk mematikan fitur student dan memastikan bahwa grup 1 tidak sama dengan grup 2. Dan pastikan bahwa kolom main Whitney-nya sudah terchecklist. Di sebelah kanan terlihat hasil dari pengujian hipotesis yang telah kita lakukan. Sini terlihat bahwa p-value dari data yang kita uji main Whitney adalah 0,001, di mana hasilnya ini adalah kurang dari 0,05, dan datanya ini memiliki kesimpulan bahwa H0-nya itu ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa pengujian kadar glukosa tikus uji yang diberikan ekstrak daun singkong dan ekstrak kayu manis memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk melihat data yang lebih lanjut atau lebih lengkap, kita bisa mengklik deskriptif. Di sebelah kanan akan muncul data yang lebih lengkap seperti nilai min, SD, SE, dan data lainnya. Oke, kurang lebih itu dia teman-teman cara untuk menggunakan CESP terutama untuk uji main Whitney. Sekarang apabila kita lihat lagi dari soal yang tadi telah diberikan, pada akhir didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi P kurang dari 0,001, atau dapat kita simpulkan bahwa nilai P ini jauh dari batas signifikansi 0,05, yang berarti bahwa mencit yang diberi ekstra daun singkong dengan mencit yang diberi ekstra kayu manis memiliki kadar gula darah yang signifikan berbeda. Kurang lebih, itu dia yang dapat kami berikan kepada teman-teman semua. Kami berharap video ini dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan CESP, terutama untuk uji main Whitney. Sekian dari kami, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini, supaya semakin banyak nanti teman-teman kita yang terbantu terkait cara penggunaan CESP, terutama untuk uji main Whitney.